Ngepodcast bareng KKNT 02. Hai guys, selamat datang di podcast kelompok 2 KKNT COVID-19 FKUII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada saya, Nabil Hasna Mufliha atau biasa dipanggil Bila dari kelompok 2 KKNT COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Apa kabar semuanya? Nah, di masa pandemi kayak gini, kalian udah ngapain aja sih? Makin produktif atau rebahan aja sambil mikir COVID-19 tuh sebenarnya ada nggak sih? Nah, di episode kali ini, saya akan membahas tentang hoax-hoax yang beredar selama masa pandemi ini. Tapi kalau sendirian kayaknya nggak asik deh. Kalau gitu kita panggil satu orang yuk buat nemenin Bila di sini. Halo, masuk tidak suara saya? Masuk. Masuk, oke. Yoi. Gimana? Perkenalan dulu nggak sih? Ya, kenalan dulu lah, biar kenal. Nggak kenal kan Oke. nggak sayang. Halo pendengar semuanya. Waduh, kayak orang penting nih. Ini di sini yang berbicara nama saya Hanin Dian Nurutama, biasanya dipanggil Hanin. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa FKUI yang ingin membahas mahasiswa FKUI yang mungkin akan diundang sama Mbak Bila ini. Ini mau ngomongin apa Mbak hari ini Mbak? Yuk, Hanin. Jadi Hanin ini teman angkatanku ya guys, angkatan 2017 di FKUI. Nah, jadi ini di sini kita mau bahas tentang hoax-hoax nih yang beredar selama masa pandemi ini. Nah, gimana tuh? Ya. Asik. Yoi. Jadi pertanyaan pertama nih, menurutmu sebenarnya COVID-19 tuh ada nggak sih? Gitu. Jadi sekarang menjawab orang-orang yang ragu sama COVID itu ada apa nggak sih gitu ya? Masa ya? Kan menurutku nih sebagai pengamat dan sebagai warga negara yang baik, asal sudah ada dijelaskan di sana sebanyak 2.000 orang lebih udah meninggal, masa dibilang palsu sih? Masa itu cuma pembobodan biasa? Sekarang dokternya aja udah banyak meninggal loh. Masa masih palsu? Menurutku sih tetap itu pastilah. Udah pasti ada. Iya sih, masih banyak yang mikir kayak gitu, kayak cuma konspirasi lah atau apalah. Gimana tuh? Ya. Nah itu harusnya yang bilang konspirasi itu mereka tuh sesadar lah sampai sekarang ini. Masa dari awal yang kita udah perkirakan dari bulan Maret ya, sampai sekarang bulan apa ini? September ya. Sampai September ini masa kalau mereka nggak lihat berita gitu kan? Masa berita kalau mereka teori konspirasi apalah itu? Ya kita lihat sendiri harusnya lah, gitulah. Ya, benar. Jadi COVID-19 tuh beneran ada ya guys, bukan hoax. Nah, kita tuh harus waspada, tapi tetap tenang aja, nggak usah panik. Kamu selama pandemi ini udah ngapain aja sih, Nin? Ngapain aja? Ya katanya sih kalau misalkan kaum rebahan itu menyelamatkan dunia gitu ya, sekarang ya. Bener banget tuh. Ya enggak sih, nggak rebahan doang lah. Nggak rebahan doang. Ya, ngapain aja contohnya? Ngapain kalau sekarang nih kan kemarin alhamdulillah masih produktif aku nih, ya kan. Kalau anggapan orang-orang produktif, kayak masih kuliah, terus kadang-kadang aku juga masih olahraga gitu di rumah. Widih, olahraga. Ya dong, harus tetap produktif dong. Iya bener banget tuh. Terus kan tadi kamu juga bilang ya olahraga ya. Nah ngomong-ngomong nih soal olahraga, kamu kalau olahraga pakai masker nggak sih, Nin? Kan banyak tuh di berita-berita bikin heboh olahraga kalau pakai masker, bikin sesak nafas lah, terus meninggal. Nah itu gimana tuh? Waduh. Nanti dikira masker ada racunnya apa gimana sih kalau bisa meninggal gitu? Itu jadi kalau aku sesak. ya, kalau orang-orang bilang kayak gitu ya meninggal gitu ya? Iya benar. Oh, jadi kalau aku olahraganya kan di rumah, kebetulan di rumah masih bisa di rumah. Kalau di lingkungan rumah aku sendiri, aku nggak pakai masker. Soalnya aku yakin kalau misalkan di rumah itu sudah aman, insya Allah aman dan tidak ada yang terkena kasus positif dari COVID itu, ya kan? Yoi. Nah, tapi kalau misalkan kalau aku lagi jalan-jalan di luar itu ya kayak jogging, atau kadang-kadang aku pernah mau ke lapangan mana main basket sendiri, itu kan tetap jalan dulu toh. Nah itu aku baru pakai masker. Nah kan kalau misalnya kita jalan keluar kan ya maupun sepi tapi takutnya ketemu orang gitu kan, sesuai anjuran pemerintah dan kita sebagai
calon tenaga medis, ya kan? Wih, keren ya? Nah, calon tenaga medis kita harus nyontoin baik dong, makanya pakai masker gitu. Yoi, Aman-aman aja sih. jadi kalau misal aman nggak perlu pakai masker nggak apa-apa kan? Tapi kalau nggak aman baru pakai masker kayak gitu. Kalau si Hanin, apa gimana Nin? Ya kalau aku ya sebenarnya mau aman apa enggak kita kan kurang tahu sebenarnya kan. Siapa tahu orang yang kita lihat aman tapi maksudnya pas di jalan ya. Terus kita lihat orang yang aman tapi belum tentu dia aman beneran kan. Otomatis kita sebagai orang yang ingin menjaga diri dan menjaga orang lain gitu kan. Jadi kita harus pakai masker. Mau itu sepi mau apa tuh rame itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalau di rumah dan kita pastikan memang udah pernah dites keluarganya, terus ternyata memang hasilnya negatif, itu aman-aman aja buat gak pakai masker. Kalau olahraga di rumah, kalau di luar, aku sarankan tetap harus pakai masker. Iya, Gitu. jadi emang lebih amannya pakai masker aja lah ya. Iya Lagian dong, juga harus dong. masker kan nggak ribet ya. Susah Iya, banget sih orang-orang pakai masker. Lagian dulu ya, ini fun fact ya. Jadi kalau aku kan termasuk anak basket asik, Abas bro, Ya. anak basket nih, ya kan. Dulu aku pernah dikasih tau pelatih. Dulu tuh ada latihan namanya tuh masker training. Jadi olahraga pakai masker. Nah itu gunanya buat apa? Nanti kalau misalkan itu kita terbiasa pakai masker, itu nanti nafas kita buat pas olahraga itu malah tambah kuat. Oh. Malah ada efek bagusnya gitu. Oh iya beneran. Makanya kadang-kadang itu kita misalkan lari pakai masker. Terus basket tuh kadang-kadang kita juga berapa menit pakai masker. Habis itu nanti lepas. Gitu. Itu malah bagus itu sebetulnya. Wow, sumpah aku baru tahu. Makanya fun fact, #fun fact. Gitu. Ternyata masker bermanfaat guys, walaupun olahraga nggak bikin sesak. Iya. Yoi. Latihan itu untuk latihan paru kita. Wah gila, mantap sih. emang lebih asik sih kayaknya olahraga di luar rumah kayak gitu ya. Iya, harus dong. Bisa sekalian berjemur. Kan kemarin-kemarin juga iya. heboh kan berjemur bisa bunuh COVID-19 kayak gitu. Oh iya, bener tuh. Gimana? Maksudnya gimana? Berjemur? Iya sih, tapi orang-orang bilang bunuh COVID ya tuh. Iya. Kan pada bilang dibunuh. Makanya kan lagi rame pada jemur-jemur dulu awal-awal COVID-19 jam 10-an pada gosong kayak gitu. Itu hoax gak sih? Kalau gini ya, kalau aku kan pernah baca-baca, ini kan juga kan sebagai mahasiswa kedokteran kan kita juga research kan, kita baca artikel jurnal-jurnal gitu yang benar. Gila, mantap emang ya kan? Hanin nih. Harus kita semua dong, jangan aku doang dong. Iya, benar. Jadi yang benar itu kalau aku baca ada jurnal NCBI itu namanya judulnya bahasa Inggris susah nih, lidah Jawa sorry ya. Waduh, apa tuh? Nih, kan kita juga pengen browsing. Sunlight exposure increase COVID-19 recovery rates. Maksudnya untuk orang yang tidak bisa bahasa Inggris, maaf ya. Jadi artinya tuh aja nggak bisa bahasa Inggris. Paparan sinar matahari itu bisa meningkatkan sistem imun kita atau enggak bisa meningkatkan tingkat kesembuhan dari pasien terkena COVID-19. Nah, dengan cara apa mereka menyembuhkannya? Jadi mereka ini di sini paparan sinar matahari ya. Sinar matahari itu bukan membunuh secara langsung dari virus tersebut, tapi sinar matahari itu untuk memicu tubuh kita untuk membuat sistem imun dan memperkuat sistem imunnya, dan itu berguna untuk melawan patogen yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi membunuh di sini mungkin kadang-kadang orang salah mengartikan ya. Mungkin di sini diartikan dengan membunuh secara tidak langsung dengan meningkatkan pakai apa ya? Dia tuh pakai namanya tidak secara langsung tapi pakai apa ya, agen lain lah, penghubung. Lebih ningkatin ke sistem imun kan ya? Iya, pakai sistem imunnya, bukan membunuh secara langsung gitu. Dan juga kan kalau misalnya kita tahu olahraga dan berjemur itu bagus untuk pertumbuhan tulang karena memicu provitamin D biar jadi vitamin D, dan nanti kan di metabolisme tubuh untuk pertumbuhan tulang dan memperkuat tulang kita gitu. Jadi manfaatnya double tuh harusnya kalau berjemur. Gitu guys, jadi berjemurnya bukan membunuh virusnya tapi meningkatkan sistem imun kita biar kita kebal gitu loh. Terhadap virus atau bakteri kayak gitu. Iya, jadi kadang-kadang orang tuh itu kemakan hoax gitu kan. Iya bener banget, apalagi yang di grup-grup WhatsApp orang tua, aduh susah banget itu ngasih taunya. Iya bener tuh. Apalagi kemana aku dapat tuh ada yang
termogan dapat merusak otak gitu. Itu kan Nah, iya itu bener debat banget. kemarin. Rame banget Ya itu. kan? Mm-mm. Iya. Tahu kan termogan kan? Kamu kan tahu Iya. bener tahu termogan kan? Ya Bener kan? Bukan tahu termometer lah. loh. Iya tahu Bukan itu termometer kan. loh. Iya, yang Heeh. ditempelin, dideketin ke dahi kan, Iya. buat ngukur suhu. Heeh. Mm-mm. Itu yang maksudnya kan orang-orang tuh pada takut kan katanya termogan dapat merusak otak gitu kan. Iya, Padahal enggak loh. Padahal enggak. Ya kan? Mau kasih tahu faktanya enggak nih? Gimana tuh? Pengen tahu. Asik. Jadi untuk masyarakat di sana yang mungkin bisa yang mendengarkan podcast ini, asik, ya kan? Ini podcast mungkin bukan Om Deddy gitu ya, tapi Iya, aku bisa maaf guys. menjadi Om Deddy gitulah. Kita masih belajar podcast-podcastan. Asik. Oke, jadi termogan. Pertama, termogan itu alat yang digunakan untuk mengukur suhu, ya kan? Tapi bentuknya kayak tembakan, karena makanya namanya termogan. Ya kan? Termo suhu, gun itu kayak tembakan, ya kan? Nah, biasanya termogan ini itu bisa digunakan, ada 2 kegunaannya untuk 2 keperluan. Nah, satu untuk medis yang biasa kita pakai sebagai tenaga medis untuk mengukur suhu pasien. Yang kedua itu untuk termogan yang untuk mengecek suhu suatu benda. Contohnya tuh kayak suhu suatu kabel yang di perusahaan. Jadi mengecek ini suhunya panasnya sampai berapa gitu loh. Jadi yang termogan ini, termogan untuk pasien atau termogan medis ini sebenarnya tidak berbahaya. Karena memang sudah disesuaikan untuk bisa mengukur suhu dengan tepat tanpa menyebabkan resiko-resiko yang kita khawatirkan sama ini gitu. Nah, tapi di suatu artikel aku pernah baca, aku lupa judulnya, pakai bahasa Inggris juga. Termogan yang untuk untuk alat bangunan itu aku pernah baca itu bisa ada risiko, tapi untuk merusak otak tuh masih jauh sekali, tapi ada risiko gitu, karena memang dia itu kapasitas aku lupa namanya itu beda sama yang medis. Nah, jadi kalau misal ada orang yang bilang termogan medis itu kalau ditumbangkan kepala nanti saraf otaknya rusak, terus nanti bisa bener. gitu kan. Iya, itu bener. sebenarnya hoax. Masih mending itu. Nah, kira gak jadi. Apa tuh? Enggak. Memang emang kira termogan tuh sama kayak yang buat X-ray buat kita foto ronsen gitu. Nanya itu kan orang-orang mikirnya gitu kan, bisa radiasi ke otak. Makanya sekarang orang-orang pada kayak diceknya tuh di tangan. Aduh, parah banget emang. Bener. Itu parah sih. Nah, itu yang di tangan itu ya, itu di tangan malah nanti hasilnya tuh malah beda. Kenapa? Bener. Soalnya suhu tubuh itu namanya ada core-nya, ada intinya dari suhu tubuh itu. Kalau misalkan di tangan itu malah nanti suhunya semakin turun atau semakin rendah. Jadi bukan suhu sebenarnya dari pasien itu. Nah, kenapa di kepala? Karena yang di kepala itu mencerminkan suhu tubuh yang sebenarnya. Makanya termogan di tempat kepala. Kalau kamu tembak ke tangan, itu suhunya nggak akurat. Iya, bener banget tuh. Iya, kan lagian juga pusat regulasi suhu tubuh kan ada di otak ya. Kenapa tiba-tiba jadi di tangan bener juga. Nanti direfleksikannya di bagian kepala ini. Gitu. Bener banget. Berarti salah ya guys, hoax banget ya itu termogan bisa bikin otaknya rusak lah, apalah. Hoax lagi nih. Parah banget sih emang. Nah, terus kan juga sekarang kalau misal kita mau masuk ke tempat umum nih, kayak ke mall atau ke kantor gitu kan dicek suhu, terus juga disuruh cuci tangan kan. Kalau nggak ada cuci tangan, biasanya kan pakai hand sanitizer tuh yang ada alkoholnya. Iya, benar. Nah, itu pernah denger nggak sih, Nin? Aku baca sih ada thread di Twitter, ada thread. Kalau misalnya kita minum alkohol, itu bisa bunuh virus di dalam tubuh. Padahal kan harusnya nggak gitu nggak sih? Nah, menurutmu gimana tuh? Iya, kamu bayangin dulu deh gini. Kalau ada jalan ya kan, ada jalan. Ini cuma ada satu jalan nih, satu jalan tiba-tiba nyabang kedua, ada 2 jalan jadinya, ya kan? Satunya menuju misalkan rumahmu, ya kan? Misalkan ke rumahmu, satunya ke rumahku, gitu kan? Yuk. Kan ada jalan masing-masing gitu loh. Ya kan, ada jalan. Tapi itu cuma satu jalan. Masa aku mau ke rumahmu, tapi masa lewat jalan ke rumahmu? Ke rumahku. Bener dong, ke rumah. Yang gak nyampe dong. Oh iya. Nah, aku mau jalan ke rumahmu, tapi malah jalan ke rumahku. Nggak nyampe dong. Iya bener. Gimana ya kan? sih?
Heeh. Jadi gitu dong. Jadinya itu dia diibaratkan sama saluran pernafasan sama saluran pencernaan kita. Gitu. Nah, oke, mungkin langsung ada lanjut materi ya. Ini aku ada dapet dari situs resmi dari WHO dan itu artikel jurnalnya udah terbukti ilmiah. Jadi alkohol ini sebenarnya itu tidak bisa membunuh, kalau pas kita konsumsi ya, tidak bisa membunuh virus itu sendiri. Nah, malah kebalikannya, itu bisa membunuh kita malah alkoholnya, ya kan? Sesuai dengan syariat agama kita, asik, ya kan? Kita bahas sedikit-sedikit. Ya, boleh lah. Ya kan? Boleh. Kita tahu, kayak misalkan daging babi dan alkohol, itu memang diharamkan oleh agama kita karena memang diteliti sudah menimbulkan banyak resiko-resiko yang bisa ditimbulkan, gitu kan? Iya, benar. WHO sudah membuktikan kalau misalkan alkohol itu sangat banyak sekali kerugiannya daripada keuntungannya. Oke, kita langsung bahas kerugiannya aja. Kerugian pertama itu malah bisa menyebabkan kita lebih rentan terkena COVID-19. Dengan cara apa dia menyebabkan kita rentan? Dengan cara dia tuh bisa menurunkan sistem imun tubuh kita, jadinya imun yang buat nyerang si COVID-19 itu malah hilang. Gitu. Oh, iya. Terus? Ya. Dan juga kalau misalkan yang lain, kalau nyinggung penyebab lainnya, resiko yang lainnya, itu malah bisa memicu sel kanker untuk tubuh, malah itu kankernya bisa, semua kanker tuh diteliti itu bisa disebabkan oleh alkohol, atau yang memicunya itu bisa disebabkan oleh alkohol. Itu kan tambah bahaya tuh. Bukan cuma kena COVID, malah resiko kena kanker. Iya, malah dikira bisa membunuh virus, malah ternyata ningkatin ini. Virusnya ningkatin. Parah banget sih. Terus satu lagi nih. Terus satu lagi nih. Nih, ada kalau misalnya alkohol ya. Misalkan kan kita tahu kalau misalkan orang yang mabuk itu nggak boleh sholat kan. Iya. Orang mabuk itu nggak boleh sholat. Kenapa? Karena memang kalau misalnya orang yang minum alkohol, dia itu bisa mengacaukan pikiran yang normal, terus bisa mengacaukan judgement-nya dia. Jadi kayak, ya itu judgement itu apa sih bahasa Indonesianya? Aku susah ini. Cuman gimana sih maksudnya judgement? Ya itulah judgement lah. Penting dia ngejudge itu bisa buyar kalau misalnya alkohol, dan juga decision makingnya tuh juga bisa buyar. Oh, kayak penilaian terhadap sesuatu gitu ya. Jadi ya benar. Nah itu akhirnya bisa nggak balik ke yang normal gitu kan ya maksudnya? Bisa. Nah makanya nih kalau misalnya orang sholat kan nggak boleh itu, soalnya kita nggak sadar, ya kan? Nggak sadar kalau misalnya kita lagi sholat gitu kan, makanya nggak boleh. Nah dan juga nih sebenarnya nyambung juga nih kehidupan sehari-hari buat mencegah COVID. Apa tuh? Ya kan? Soalnya kalau misalkan dia nggak sadar dengan keputusannya dia, bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan orang lain, padahal dia tuh ada risiko kena COVID, ya kan? Oh, gitu. Yang tadi ya decision maker-nya itu ya? Oh iya, benar. Iya dong. Jadi dia nggak tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Parah banget emang. Makanya jadi guys, gak usah konsumsi alkohol tuh. Buat apa tuh kalian konsumsi alkohol? Nah, mending air putih aja lah. Kadang-kadang ada orang bilang tuh minum es teh aja udah mampu gue. Itu kayaknya dari dirinya sendiri karena pengen mabok-mabok aja jadi pakai es teh kayak gitu. Apa sih? Bercanda aja. Bercanda guys, nggak gitu maksudnya. Nah terus berarti kan intinya alkohol nggak bisa nih. Terus aku juga pernah denger kalau minum air garam sama air hangat juga bisa mencegah COVID. Emang itu bener ya Nin ya? Berita dari mana sih itu? Tahu, kayak aku pernah baca apa pernah denger di berita gitu, lupa deh. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya itu masuk hoax ya sebenarnya ya. Iya. Hoax. Gitu ya, sebenarnya itu nggak secara efektif membunuh virus COVID-19 ya. Jadi itu kalau nggak salah aku pernah dengar dulu ya. Kalau nggak pernah dengar dulu dari pengalamanku sendiri. Kalau misalnya minum air garam dan air hangat tuh cuma sekedar kayak mau mencuci mulut gitu kan. Ya kan orang zaman dulu mungkin belum ada odol jadinya gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya orang flu diminum itu kan ya. Iya benar. Untuk kasus COVID-19 ini itu kan virusnya tuh lebih kompleks ya kan. Itu nggak bisa sekedar kita tuh cuci mulut dengan air garam dan air hangat. COVID-19 itu bakal masih ada di situ, masih bisa bertahan karena dari strukturnya sendiri itu tuh mungkin kita yang tahu misalnya dia ada struktur dari
lipid-lipidnya sendiri di bagian sel terluar dari COVID-nya, bla 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 gitu kan, dan itu bisa diatasi dengan sesuatu medikasi obat yang belum kita bisa temukan, masih diuji coba. Nah itu kan, nah itu kalau misalnya cuma sekedar kasih air garam sama air hangat itu belum bisa. Ini sudah aku pernah baca di WHO juga, sama ada berita dari aku lupa ini dari mana, dari COVID-19 itu resmi dari pemerintah yang tentang pemberitaan COVID itu. Tapi itu air garam sama air hangat itu berarti dia fungsinya lebih ke apa? Gimana? Yang air garam sama air hangat? Iya, air garam dan air hangat itu. Iya, itu belum dibuktikan secara resmi. Oh, iya. Belum ada signifikansinya kalau menurut penelitian gitu, asik. Waduh, berarti itu kayak persepsi kita sendiri nggak sih? Iya kan kayak bisa mencegah padahal mah nggak ada kayak gitu. Iya. Soalnya kan ini lebih kompleks lah virusnya gitu. Terus kalau mau mencegah COVID gimana dong? Serem banget loh si COVID ini nggak selesai. Kalau mencegahnya banyak, selain pakai masker. Dan kita kan ada masker tuh, kita pakai masker, terus physical distancing dengan jarak yang minimal 1 meter gitu kan. Terus otomatis jangan kita hindari keramaian. Keramaian itu kita hindari. Terus kalau misalkan kita juga keluar dari rumah itu kalau misalnya cuma ada keperluan mendadak. Dan juga ini ada satu lagi nih yang lagi rame-rame juga. Apa tuh? Vaksin. Oh iya benar, vaksin. Gimana tuh, udah jadi belum sih vaksinnya? Rame banget orang-orang kayak mikirnya, alah vaksin pasti mahal, kayak gitu-gitu. Iya, kalau misalkan aku lihat secara sendiri tuh belum. Maksudnya ini vaksinnya tuh aku belum. Tapi kalau menurut berita-berita yang sudah disiarkan dan itu resmi ya, itu lagi diuji coba, tahap uji coba. Nah dari pemerintah bilang itu kalau misalkan udah siap dipakai itu mungkin tahun depan. Gitu kan. Karena kan vaksin tuh perlu proses-proses yang banyak dan panjang, gak cuma sekedar langsung 1 bulan jadi vaksinnya langsung disuntik aja, itu enggak. Tapi ini ya, kayaknya lebih diprioritasin buat tenaga medis ya, kalau aku baca di berita sih. Iya gak sih? Kalau untuk yang saat ini masih katanya itu masih buat medis, gitu. Terus orang-orang yang gak mau vaksin tuh gimana ya, kayak orang-orang anti vaksin, masa mereka gak mau divaksin sih? Ya mereka tuh kan kadang-kadang juga kemakan hoax-hoax yang ya ini juga kondisi sama kayak COVID gitu kadang-kadang. Nah mereka ada yang bilang sakit lah, gimana lah, bener-bener gitu kan. Malah positif lah atau apalah. Gitu. Ya itu yang malah positif itu. Itu yang kita bahas. Itu sumpah itu nyusahin banget sih. Tapi ya gimana? Orang-orang jadi emang mikirnya beda-beda. Gimana? Iya memang beda-beda. Terus kadang-kadang mereka cuma langsung nelan gitu loh. Padahal informasi itu harus dikunyah dulu gitu kan anggapannya. Baru ditelan. Kalau nggak enak kita keluarin. Kalau enak, maksudnya kalau benar kita telan. Kalau nggak benar kita buang. Iya gitu harusnya kayak gitu sih. Tapi juga kadang-kadang juga susah dibilangin. Ya udahlah ya. Jadi gitu guys. Coba kita bahas ya itu ya. Kita bahas itu kita bahas yang vaksin tuh positif tuh. Gimana? Hah? Vaksin positif? Gimana? Iya, maksudnya orang ada bilang benar-benar malah jadi positif COVID gitu kan. Di berita tuh ada bilang mikirnya kalau divaksin malah kayak jadi positif COVID atau malah dimasukin virusnya lah. Gimana sih itu gimana menurutmu? Jadi intinya ya kalau vaksin itu suatu patogen atau suatu yang menyebabkan penyakit itu, entah itu virus, biasanya virus yang dilemahkan, oke? Yang dilemahkan fungsi untuk menyerang penyakitnya. Nah, jadi guna dilemahkan, karena kalau dilemahkan, nanti pas dimasukkan ke tubuh, kita ini punya sel imun yang berguna untuk mengingat bahwa virus itu sudah pernah masuk ke kita. Dan jangan sampai, dan memastikan jangan sampai, kalau misalnya virus itu datang lagi, kita sampai sakit. Itu kalau kamu masih ingat ya, itu namanya kalau nggak salah yang sel memori. Sel B apa sel T ya? Sel T? Aku lupa. Oke, jadi kalau misalkan virus yang dilemahkan itu masuk ke dalam tubuh, biasanya ini kalau misalkan dikaitkan dengan COVID ya, itu nanti bisa dideteksi kalau misalnya virus itu ada di dalam tubuh karena memang kita masukin virus. Nah, tapi bedanya kita masukin virusnya itu tidak bisa sampai menyebabkan kita sakit. Nah,
tapi tetap terdeteksi. Itu ada namanya sebuah priming. Priming itu kayak proses pengenalan dulu virusnya terhadap tubuh kita, dan nanti tubuh kita tuh bakal mengingat virus itu kalau misalkan mengingat virus itu dan memastikan kita jangan sampai terkena virus itu lagi. Nah, makanya kalau misalkan ada orang yang bilang, nanti kalau divaksin kita positif loh, ya sebenarnya nggak salah, sah-sah aja. Soalnya emang beneran dimasukin virus. Iya benar, karena masih bisa terdeteksi dari tes-tes yang ada. Benar. Nah, tapi bedanya itu kita nggak sampai sakit. Jadi kita malah punya imun yang kuat dan walaupun nanti gitu. Waktu habis divaksin agak demam lah, tapi itu normal guys. Ya itu masih bukan sakit COVID kita. Iya. Itu bisa menghindarkan kita di COVID gitu. Benar. Ya udah, buat sekarang kan emang karena vaksinnya belum jadi, kita berdoa aja guys biar uji klinisnya tuh segera selesai, terus vaksinnya berhasil. Nah, nanti kalau misalnya vaksinnya udah ada, jangan gak vaksin ya, jangan repotin orang lain lah intinya. Gitu. Menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Ya benar. Jangan egois lah jadi orang. Terus ini juga nih lagi rame nih di berita. Betul. Rame banget yang itu loh, katanya pasien kalau datang ke rumah sakit pasti langsung didiagnosis COVID-19. Itu emang bener ya? Jadi pernah baca nggak sih? Dulu anggap ada istilah rumah sakit nakal gitu, apa sih? Iya ya. Om pernah baca juga kan? Nah, pernah. Jadi itu ada dulu yang sidang bukan sidang sih, kayak wawancara gitu kan, pada ribut malah. Jadi kalau aku riset dari berita-berita resmi juga. Ini kan masalah administrasi mungkin ya. Ya kalau misalkan kita sebut ada rumah sakit nakal itu sebenarnya juga benar. Jadi memang ada beritanya ada kemarin. Iya benar. Karena mereka bilang kalau misalkan kalau misalkan ada pasien yang didiagnosis COVID dan itu meninggal, nauzubillah meninggal gitu kan, mereka tuh dapat intensif yang lebih banyak dari pemerintah. Nah makanya kadang-kadang ada rumah sakit nakal, dan mudah-mudahan jangan rumah sakit yang lain itu, mudah-mudahan jangan mengikuti rumah sakit yang nakal itu ya. Jadi ada rumah sakit nakal itu mereka sengaja mendiagnosis dari pasien itu untuk menjadi untuk menjadi positif. Waduh. Biar mereka tuh biar ada kayak punya tagihan buat ke pemerintah, buat mereka dapat uang baliknya untuk yang merawat pasien itu, gitu. Tapi ya kalau misalkan rumah sakit insya Allah itu aman dan insya Allah itu berkah, itu pasien yang datang diagnosis sesuai diagnosis yang pastinya. Nggak mungkin diagnosis langsung positif COVID. Ini harus dirawat gini. Insya Allah enggak. Cuma ada beberapa rumah sakit nakal gitu. Tapi kebanyakan enggak kok. Ternyata tetap ada ya, tapi lebih banyak yang enggak. Kita harus pinter-pinter nih milih rumah sakit berarti ya. Ya pinter-pinter juga, dan juga kalau kayak gitu Nin. Terlanjur ke sana, kita pastiin lagi, kita telusuri gitu. Kayak lebih baik ke rumah sakit yang rujukan aja nggak sih? Ya mungkin ya. Ya mungkin gimana? Mungkin. Oh iya. sorry. Aduh, jangan saya yang diserang dong. Nanti Oke, gimana? Ya udah, intinya jangan seuzon ya jadinya. Makanya itu penting ya buat kita semua tetap jaga kesehatan sama ngikutin protokol. Soalnya tuh si COVID-19 tuh dia beneran ada dan bisa kena ke semua orang, nggak memandang usia, ya kan Nin? Iya benar sekali. Entah itu usia muda, usia muda gitu. Itu juga bisa kena. Tua muda. Iya, kena semua. Benar. Terus juga kemarin ini lagi ngetren nih, ada happy hipoksia. Oh iya. Ya. Gimana tuh? Tahu nggak Nin tuh happy hipoksia apaan? Aku sebenarnya tahu tapi nggak terlalu detail sih. Ya. Kalau menurutmu apa? Gimana tuh? Kalau menurutku happy, senang, hipoksia senang pas. Oh enggak ya. Kalau menurutku yang sebentar aku yang artikel aku baca itu artikel review ya, itu resmi. Nanti mungkin pendengar yang ada di sini yang dengerin ini mungkin bisa nge-search nanti, bisa hubungin Instagram yang KKNT COVID FK ya. KKNT nomor 2 ya? KKNT .02 COVID-2.
Ya udah KKNT 2 aja Ya. pokoknya. KKNT 2 FKUI gitulah, oke. Nanti kalau bisa tanya nanti kalau misalnya mau lihat artikelnya di situ. Nah, jadi kalau setauku happy hypoxia itu sebenarnya jadi kata-katanya sendiri, happy, senang, hypoxia, sesak nafas. Jadi anggapannya kita tuh biasa-biasa aja, nggak kerasa sesak nafas, kita nggak kerasa pusing, dan kita nggak kerasa ada keluhan yang berarti, tapi sebenarnya kita tuh ada masalah. Benar-benar. Jadi ada masalah. Masalahnya tuh katanya, yang aku baca itu, hipoksianya artinya penurunan kadar oksigen yang ada di dalam darah. Oksigen itu dalam bentuk yang itu, saturasi oksigen. Ya, aku mau nambahin Hanin ya. Jadi kalau yang sebacaku itu tuh happy hypoxia, emang sih namanya happy hypoxia, tapi itu sebenarnya nggak senang-senang. Jadi itu pasien COVID-nya itu dia kekurangan oksigen nih dalam darah. Tapi emang nggak ada gejalanya kayak yang tadi dibilangin sama Hanin. Nah, normalnya kan saturasi oksigen tuh 95-100 ya. Kalau kurang dari 90 kan udah dibilang rendah. Nah, tapi tuh si happy hypoxia ini jauh di bawahnya. Harusnya nih pada umumnya kalau misalnya saturasi oksigennya kurang dari 75%, biasanya tuh udah terjadi penurunan kesadaran. Nah, tapi di pasien COVID ini enggak, tetap normal-normal aja. Kalaupun sesak mah juga cuman sesak nafas ringan doang, kayak gitu. Nah, karena kondisinya ini, organ-organ di dalam tubuh kita tuh kan jadinya kekurangan oksigen nih, ya nggak bisa dong kerja secara maksimal karena kekurangan oksigen. Nah, nanti kalau misalnya karena nggak ada gejala, kalau misalnya happy hypoxia dalam jangka waktu yang lama, terus nggak diobatin karena kita mikirnya nggak kenapa-napa, bisa terjadi kematian mendadak. Serem banget nggak sih? Tiba-tiba lagi hahi terus meninggal kan kayak gitu. Langsung plak, kan nggak lucu juga, ya serem juga sih. Dikira apa? Dikira ada hantu atau apalah gitu, ternyata COVID ya, kayak gitu. Kesambet terus, padahal kan lagi sakit kan. Makanya kan biasanya orang-orang mikirnya mistis-mistis gitu kan, padahal ternyata COVID. Nah, happy hypoxia tuh kayak gitu guys. Makanya kalau misal nggak ada kepentingan, nggak usah keluar lah. Di rumah aja, nggak apa-apa, di rumah aja kayak Hanin tadi olahraga, terus kuliah, bantu-bantu orang tua, atau ngurus ikan nih. Hanin itu tuh jualan ikan guys. Kalau mau beli ikan di Hanin aja. Ada pemancingan di rumahnya. Dia promosi juga nih ya. Kan bisa dikirim lewat Shopee. Aduh, jangan di sini Bil, Oh iya, maaf. Ada platformnya sendiri. Kita malah promosi. Ya, pokoknya kalau misalnya nggak ada kepentingan yang mendesak banget, nggak usah keluar. Kalaupun ada kepentingan, ya tetap patuhi protokol kesehatan. Kayak tadi pakai masker, terus jaga jarak, menjauhi kerumunan, rajin cuci tangan, kayak gitu. Dari Hanin mungkin ada yang mau ditambahin? Oh, kalau dari aku, intinya itu ada 2 sebenarnya. Kalau aku mau simpulkan gitu dari apa namanya di sini nih. Aku tuh pertama itu kita jangan seuzon. Jangan seuzon dulu. Karena kan dari kita lihat ini kita beberapa bulan udah banyak banget nih, udah 5 bulan lebih nggak sih? Ya kan dari Maret itu. Ya udah mau 6. Banyak banget orang yang apa ya? Mereka tuh jadi berburuk sangka kepada pemerintah lah, kepada tenaga medis lah. Padahal aslinya mereka itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kita dan menyembuhkan kita dari pandemi ini, gitu kan. Benar. Karena kalau misalnya sudah berburuk sangka, mau informasi apapun yang mau disampaikan, udah nggak bisa masuk ke orang itu, gitu. Jadinya maupun kita udah mau kasih edukasi ini itu nggak bisa masuk kalau tetap orang itu tetap berburuk sangka terus. Itu. Benar. Yang pertama itu, terus yang kedua ini kalau aku ya mungkin tambahan agak ada perspektif apa sih namanya? Apa sih? Pandangan, perspektif. Perspektif. Ya benar. Perspektif Islam gitu. Oh iya. Apa tuh? Karena kita lihat kan wabah ini itu bukan cuma terjadi pas sekarang ini. Dulu pas di zaman Nabi juga ada. Aku mengutip dari sahabat Umar bin Khattab itu, sahabat Nabi, itu pernah bilang kalau pernah dikutip di hadisnya, Sahih, kalau misalnya ada suatu wabah di suatu daerah, janganlah kalian itu
menularkan ke lainnya dengan cara kalian tuh tetap di sana dan jangan sampai pergi-pergi di sana. Nah, dan kita juga karena pandemi ini kita harus selalu sabar dan selalu banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita selamatkan dan orang-orang kita selamatkan dari pandemi ini, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Amin ya Allah, amin. Amin. Yoi. Itu sih kalau dari aku. Oke. Jadi intinya tetap sama guys, tetap di rumah aja biar kita aman. Kayak gitu. Sama tetap patuhi protokol. Nah, iya, benar. Nah, sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat dengerin. Makasih semua. Yoi. Nah, dimanapun kalian berada, semuanya stay safe ya. Saya Bila dan Hanin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bila, terima kasih semuanya. Tetap sehat selalu.